Ya pemirsa, bagaimana nasib Roy Suryo dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi? Apakah status tersangka akan masih melekat padanya? Sudah ada rekan Amrina Rida di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat pagi Amrina. Amrina, rencananya sidang akan dimulai pukul berapa hari ini? Iya, Priska dan juga pemirsa, benar sekali hari ini akan kembali dilaksanakan adanya sidang lanjutan berkaitan dengan gugatan pra-peradilan jilid kedua yang diajukan oleh Roy Suryo. Dan untuk agenda pada sidang pada hari ini adalah sidang putusan begitu ya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mana dijadwalkan akan digelar pada pukul 13 ataupun juga pada pukul 1 siang nanti. Dan informasi yang kami dapatkan ini nanti tentunya dalam sidang putusan hari ini akan dihadiri oleh kedua belah pihak, baik itu dari pihak pemohon yakni dari Roy Suryo dan juga tim kuasa hukumnya, dan juga dari para termohon yakni dalam hal ini adalah Polda Metro Jaya dan juga dari pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Nah, sesuai dengan agenda pada hari ini yakni agendanya adalah pembacaan putusan berkaitan dengan gugatan pra-peradilan kedua yang diajukan oleh Roy Suryo, maka artinya hari ini akan menjadi salah satu sidang terakhir yang mana menjadi babak terakhir dalam sidang gugatan pra-peradilan jilid kedua yang diajukan Roy Suryo berkaitan dengan adanya penetapannya sebagai tersangka. Dan kita juga nantinya akan mendengarkan begitu bagaimana keputusan dari Hakim Tunggal I Ketut Darpawan, Priska dan juga pemirsa, apakah nantinya Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan mengabulkan ataupun juga justru akan menolak. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, Priska, bahwa dalam pra-peradilan jilid kedua ini yang menjadi poin utama ini adalah dari pihak Roy Suryo dan juga tim kuasa hukumnya meminta agar Hakim Tunggal I Ketut Darpawan untuk menyatakan bahwa penetapannya sebagai tersangka ini tidak sah dan juga melawan hukum karena tidak sesuai dengan pasal 184 KUHP, yakni Polda dinilai gagal menghadirkan kecukupan 2 alat bukti. Nah, akan ada sejumlah kemungkinan yang terjadi apabila dalam permohonan pra-peradilan Roy Suryo ini dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan dari pihak Hakim ini menyatakan bahwa penetapan Roy Suryo dianggap tidak sah dan juga melawan hukum, maka artinya status Roy Suryo sebagai tersangka ini akan gugur dan juga batal demi hukum. Dan penyidikan dari pihak kepolisian terhadap Roy Suryo atas kasus ini akan dihentikan dan Roy Suryo ini berhak mendapatkan rehabilitasi nama baik. Namun apabila yang terjadi adalah sebaliknya, yakni dari pihak Hakim Tunggal memutuskan untuk menolak, maka Roy Suryo akan tetap menjadi tersangka dan juga wajib untuk mengikuti sidang pokok perkara. Tentunya kita akan lihat bagaimana perkembangannya pada pukul 1 siang nanti. Priska. Ya, terima kasih Amrina, selamat bertugas kembali. Pemirsa, usai sudah Sindo Today hari ini, jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru di kanal YouTube Sindo News atau melalui portal yang menghadirkan berita daerah. Pemirsa, bagaimana nasib Roy Suryo dalam sidang pra-peradilan hari ini? Kita akan menyaksikan informasi yang satu ini. Kasus hukum terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali memanas. Di tengah masih bergulirnya pra-peradilan kedua, pakar telematika Roy Suryo kembali mengambil langkah hukum dengan mengajukan permohonan pra-peradilan ketiga ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Berbeda dari 2 permohonan sebelumnya, kali ini Roy mengajukan gugatan yang berfokus pada tuntutan ganti kerugian terhadap jajaran Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Kuasa hukum Roy Suryo, Refli Harun, pun meyakini hakim akan mengabulkan gugatan ini. Yang kami ajukan untuk yang ketiga ini bukan pasal 35 ya Undang-Undang ITE, tetapi permohonan ganti rugi. Jadi permohonan ganti rugi itu menyusul kemenangan kami di dalam pra-peradilan pertama. Karena pada pra-peradilan pertama sebenarnya ada permohonan rehabilitasi dan ganti rugi kan. Tapi ganti ruginya tidak dibunyikan, rehabilitasi dibunyikan. Tetapi hakim mengatakan itu harus permohonan terpisah. Karena permohonan terpisah ya kami ajukan lagi dan rasanya tidak ada halangan untuk dikabulkan. Hanya mungkin dikabulkan berapa besarnya ganti rugi itu kan. Pihak Jokowi menilai pengajuan pra-peradilan yang dilakukan berulang kali oleh Roy Suryo hingga gugatan kedua dan ketiga tidak logis. Gugatan pra-peradilan ini dinilai sebagai taktik Roy untuk mengulur waktu ke persidangan dan menghambat proses hukum. Dengan pengajuan pra ketiga kan semakin terbukti dugaan kami bahwa ini untuk mengulur-ngulur perkara
Yang berarti kok tidak confidence Bang Roy maju dalam persidangan dengan segala pembelaannya. Apalagi kalau tadi disampaikan argumen bahwa terdakwa belum menerima panggilan. Sesuai ketentuan KUHP, pada saat berkas dilimpahkan oleh jaksa ke pengadilan, tentunya terdakwa atau penasihat hukumnya sudah menerima tembusan salinan pengiriman berkas termasuk dakwaan, yang artinya secara yuridis sudah tahu adanya pelimpahan berkas ke pengadilan, karena itu ketentuan KUHP. Dengan pra-peradilan ketiga yang kini menuntut ganti kerugian, proses hukum terkait kasus dugaan ijazah palsu Joko Widodo kembali menjadi sorotan karena sejumlah gugatan diajukan Roy Suryo secara beruntun terhadap aparat penegak hukum yang menangani perkara tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, bagaimana nasib Roy Suryo dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi? Apakah status tersangka akan masih melekat padanya? Sudah ada rekan Amrina Rida di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat pagi Amrina. Amrina, rencananya sidang akan dimulai pukul berapa hari ini? Iya, Priska dan juga pemirsa, benar sekali hari ini akan kembali dilaksanakan adanya sidang lanjutan berkaitan dengan gugatan pra-peradilan jilid kedua yang diajukan oleh Roy Suryo. Dan untuk agenda pada sidang pada hari ini adalah sidang putusan begitu ya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang mana dijadwalkan akan digelar pada pukul 13 ataupun juga pada pukul 1 siang nanti. Dan informasi yang kami dapatkan ini nanti tentunya dalam sidang putusan hari ini akan dihadiri oleh kedua belah pihak, baik itu dari pihak pemohon yakni dari Roy Suryo dan juga tim kuasa hukumnya, dan juga dari para termohon yakni dalam hal ini adalah Polda Metro Jaya dan juga dari pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Nah, sesuai dengan agenda pada hari ini, yakni agendanya adalah pembacaan putusan berkaitan dengan gugatan pra-peradilan kedua yang diajukan oleh Roy Suryo, maka artinya hari ini akan menjadi salah satu sidang terakhir yang mana menjadi babak terakhir dalam sidang gugatan pra-peradilan jilid kedua yang diajukan Roy Suryo berkaitan dengan adanya penetapannya sebagai tersangka. Dan kita juga nantinya akan mendengarkan begitu bagaimana keputusan dari Hakim Tunggal I Ketut Darmawan, Priska dan juga pemirsa, apakah nantinya Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan mengabulkan ataupun juga justru akan menolak. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, Priska, bahwa dalam pra-peradilan jilid kedua ini yang menjadi poin utama ini adalah dari pihak Roy Suryo dan juga tim kuasa hukumnya meminta agar Hakim Tunggal I Ketut Darmawan untuk menyatakan bahwa penetapannya sebagai tersangka ini tidak sah dan juga melawan hukum karena tidak sesuai dengan pasal 184 KUHP, yakni Polda dinilai gagal menghadirkan kecukupan 2 alat bukti. Nah, akan ada sejumlah kemungkinan yang terjadi apabila dalam permohonan pra-peradilan Roy Suryo ini dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan dari pihak Hakim ini menyatakan bahwa penetapan Roy Suryo dianggap tidak sah dan juga melawan hukum, maka artinya status Roy Suryo sebagai tersangka ini akan gugur dan juga batal demi hukum. Dan penyidikan dari pihak kepolisian terhadap Roy Suryo atas kasus ini akan dihentikan dan Roy Suryo ini berhak mendapatkan rehabilitasi nama baik. Namun apabila yang terjadi adalah sebaliknya, yakni dari pihak Hakim Tunggal memutuskan untuk menolak, maka Roy Suryo akan tetap menjadi tersangka dan juga wajib untuk mengikuti sidang pokok perkara. Tentunya kita akan lihat bagaimana perkembangannya pada pukul 1 siang nanti. Priska. Ya, terima kasih Amrina, selamat bertugas kembali. Pemirsa, usai sudah Sindo Today hari ini, jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru di kanal YouTube Sindo News atau melalui portal yang menghadirkan berita daerah.